membaca firman Tuhan yang terambil daripada Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41 mengatakan seperti ini: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Sekali lagi saya baca ayat ini, Matius 26 ayat 21. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Nah, rahasia bagaimana kita memperoleh berkat pertolongan Tuhan adalah melalui berdoa. Melalui berdoa. Itu rahasia yang paling penting untuk kita ketahui, bahwa untuk memperoleh berkat pertolongan Tuhan itu hanya satu saja, yaitu melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, di mana ada istilah mengatakan banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa dikatakan sedikit berkat, dan tidak berdoa tiada berkat. Ya, nah apa yang harus kita lakukan selaku orang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Nah, Alkitab memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Ya, itu yang kita pelajari daripada Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Ini mengajar kita supaya kita berjaga-jaga. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Alkitab memperingatkan kita supaya orang-orang percaya, kalau kita ingin memperoleh berkat pertolongan Tuhan, rahasianya adalah melalui berdoa. Melalui doa. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, di sini mengatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan sekali lagi ayat ini mengatakan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini menyentuhkan juga mengenai dengan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya kita harus memiliki hidup doa yang tidak putus-putus. Ya, artinya kita selalunya connect dengan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ini dikatakan, ya, dalam mengapa kita harus memiliki kehidupan doa yang tidak berputus-putus. Dikatakan di sini. Kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sini mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah perjuangan kita dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, maka sebab itu doa itu adalah cara yang terindah dan yang paling termudah untuk menjalin komunikasi kita dengan Tuhan dan dalam gereja dan juga keluarga. Ya, kalau kita ingin pertolongan, berkat pertolongan Tuhan yang akan terjadi di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja, maka kita akan memiliki kehidupan doa kita setiap hari. Dan dalam arti kata yang lain, kita selalunya komunikasi dengan Tuhan, ataupun kita selalu connect ya dengan Tuhan. Maka sebab itu doa itu adalah cara yang sangat efektif untuk menyatukan hati semua orang yang tidak sehaluan dalam keluarga dan di dalam gereja. Nah, kita ingat tugas kita yang penting adalah supaya kita berdoa supaya Tuhan menyatu padukan ya orang-orang ataupun keluarga dan gereja untuk melayani Tuhan dan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Dan selain daripada itu, doa itu sebagai cara yang efektif, dan juga doa itu adalah cara yang paling dahsyat, yang boleh dikatakan terdahsyat untuk dapat mengubah yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Yang tidak mustahil akan menjadi mustahil. Dalam arti kata yang lain, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin adalah karena doa kita. Ini kuasa doa itu yang harus kita miliki. Maka sebab itu kita harus senantiasa berdoa. Dan kita harus memiliki sikap doa kita yang tidak berkeputusan. Artinya senantiasa on, ya. Tidak kira kita di mana, tidak kira kita di tempat kerja, tidak kira kita di rumah, di tempat lapangan terbuka. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya ke-14. Kita rujuk ayat ini mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya kita menyebut nama Tuhan di dalam doa kita, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka janji Tuhan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini rahasia bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita, gereja kita, keluarga yang ada di dalam gereja akan dipulihkan dengan satu cara, itu adalah mereka ini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi mereka harus bertobat, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Raja, ya, dan Tuhan akan memulihkan mereka. Nah, sebab itu, apakah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen?
Tanggung jawab kita adalah mencari wajah Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Nah, bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Adalah pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Karena kepada Dialah tempat kita mengadu dan memohon. Tempat Tuhan kita akan mengadu dan kita akan memohon belas kasihan Tuhan. Tiada tempat yang lain selain daripada kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa kita dan di dalam hidup kita sepanjang waktu. Maka sebab itu kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan doa kita yang aktif, bahkan senantiasa tidak berputus-putus. Ya, senantiasa menginginkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang terakhir di sini dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di sini mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini Tuhan Yesus yang mengajak, ya, ajakan juru selamat buat semua orang, ya, semua orang, kepada semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, yang punya masalah, yang mempunyai beban dalam hidup mereka. Satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah kita, satu-satunya yang akan membebaskan kita daripada beban kita adalah memanggil Tuhan. Yesus adalah merupakan jawaban. Dialah yang akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Dikatakan Tuhan itu selalu datang kepada kita tepat pada waktunya dan pada waktu Tuhan sendiri. Maka sebab itu pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita dapat datang kepada Tuhan dengan sikap kita yang jujur, sikap kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena Dialah tempat kita mengadu segala perkara kita. Maka sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan pada malam ini karena kita dapat membaca firman Tuhan seperti yang kita baca dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada malam ini, dan kita adalah umat yang senantiasa waspada, dan kita adalah umat yang senantiasa berjaga-jaga, ya, dalam menjalani kehidupan kita sepanjang waktu, karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Begini firman Tuhan yang singkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kami diajar dan kami diberi peringatan yang begitu indah pada malam ini, supaya kami menjadi umat-Mu yang senantiasa berjaga-jaga sambil kami berdoa kepada Tuhan. Karena tempat kami mengadu segala perkara kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kami, yang telah berjanji untuk
memulihkan kami dan untuk melepaskan kami daripada segala beban yang berat. Terima kasih Tuhan, berpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.